Sampai saat ini kayaknya kita masih terbiasa dengan Abah Jombang. Karena siapa beliau, kan begitu. Siapa beliau kok sehingga kemudian apa-apa dikatakan ini dari Abah, ini dari Abah gitu. Seluruh biaya pendidikan siswa dan santri gratis. Tapi selama itu semuanya itu adalah Allah dan akhirat, maka standarnya satu. Ya standarnya Allah, sudah nggak ada standar yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panitia pimpinan PPI, pimpinan Stit Al-Uratul Wusta serta pimpinan Prodi PPI, para mahasiswa, panitia dan para hadirin semua juga termasuk moderator. Alhamdulillah dalam kondisi kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk bersama-sama berbincang tentang jejak langkah sang visioner, kisah perjuangan dan visi keislaman pendiri Stit Al-Uratul Wusta. Kemarin saya sudah ngirimkan itunya, PPT nih wis. Ya. Sebelumnya mari kita panjatkan doa suratul Fatihah untuk Nabi kita, untuk para leluhur kita, para anbiya al-mursalin dan khususan ila Syekhina wa'arimina bizratina wa murabbi ruhina Syekhulana arifillah. Al-Fatihah. Adik-adik sekalian, saya adik-adik saja ya. Jadi saya tidak tahu ini berangkat dari pemikiran apa dari panitia, hanya saya ditodong untuk bisa memberikan materi ini walaupun sebenarnya sudah saya tawarkan kepada panitia untuk memilih pemateri yang lain yang mungkin mengenal sosok beliau lebih lama, lebih dari awal dibandingkan dengan saya. Jadi yang kita bahas di sini adalah sosok pendiri Stit Al-Uratul Wusta, yaitu Abah Kiai Haji Muhammad Qayyim Ya'qub. Hanya memang dalam kami selama ini berthariqah kepada beliau, berguru kepada beliau, bahwa di lingkungan kami dan guru-guru kami di Sadiliyah yang kita ikuti niku, jika guru kami itu masih sehat itu diupayakan untuk tidak memanggil nama. Kalau sudah wafat itu baru boleh. Jadi kami memanggil guru kami yang di Magelang itu ya Hadratus Syekh Abah Magelang, kemudian yang di Jombang ya Hadratus Syekh Abah Jombang. Sebenarnya dengan beliau sampun kapundhut itu sudah bisa untuk memanggil Abah Qayyim, tapi sampai saat ini kayaknya kita masih terbiasa dengan Abah Jombang. Yang mungkin mahasiswi-mahasiswi merasa asing dengan itu ya. Karena siapa beliau, kan begitu. Siapa beliau kok sehingga kemudian apa-apa dikatakan ini dari Abah, ini dari Abah gitu. Kenapa itu kita pakai sebagai alasan? Karena itu salah satu bentuk dari kita berthariqah. Salah satu bentuk dari kita memuliakan ilmunya Allah yang itu dititipkan kepada beliau untuk disampaikan kepada kita. Jadi bukan menghormati beliau sebagai sosok manusianya, tapi karena beliau dititipi ilmu oleh Allah, maka kita menghormatinya seperti itu. Jadi beliau memang pendiri dari Stit UW, ya, nama lengkapnya adalah Mas Rizky. Nama lengkapnya adalah Muhammad Qayyim Ya'qub, putra ketujuh dari Kiai Haji Ya'qub Husain.
yang tahun 2020 kemarin 20 Desember 2020 beliau sudah wafat. Jadi mahasiswa yang setelah itu insya Allah tidak mengenal, bahkan yang tahun-tahun sebelum 2-3 tahun sebelumnya ketika beliau sudah tidak mengajar karena kondisi fisiknya, itu sudah banyak yang tidak mengenal beliau, walaupun mungkin di tahun 2001, 2002, 2020, angkatan 2020 itu sudah jarang yang bertemu karena kondisi fisik sudah tidak mengajar lagi sehingga jarang ke kampus. Nah, itu latar belakang pendidikan beliau sebenarnya formal saja dari MI, Sanawiyah, Aliyah, kemudian di S1 Ahwalus Syakhsiyah di Sunan Ampel. Dan insya Allah beliau mulai mursyid Thariqah itu sekitar, karena kita nggak tahu ya, itu kan rahasia Allah, sekitar tahun 1998 atau 1999. Tapi beliau, maaf betul, 2024 ya. Beliau kholwatnya tahun 1996 sampai 1997, tapi mulai beliau membaiat itu tahun 2024 atau 2025 setelah guru kami yang di Magelang itu Kapundhut. Kemudian beliau diangkat menjadi mursyid dan mulai baiat itu insya Allah tahun 2025 setelah itu. Nah, next Mas, jadi ada beberapa pemikiran beliau yang mungkin ini menjadi hal yang bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru. Saya nggak akan merincikan satu persatu, cuman yang mungkin bisa sebagai garis besar bahwa ya mungkin dunia thariqah semuanya seperti itu ya. Bagaimana kita mendahulukan Allah dan akhirat, tapi bukan berarti tidak butuh dunia. Ya, mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Kita mendahulukan Allah dan akhirat, tapi bukan berarti tidak butuh dunia. Tapi bagaimana dunia itu sebagai bekal kita untuk akhirat. Beliau mendidik santri supaya berakhlakul karimah, menjunjung tinggi pendidikan, berkepribadian mulia dalam menyampaikan ajaran atau dinul Islam. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Karena kekuatan dan nyantolnya hati beliau dengan Sang Maha Pemberi, itu yang kemudian keyakinan itu diaplikasikan dalam segala hal, termasuk salah satunya adalah bagaimana hidup ini hanya untuk mencari pahala, ya, mencari ganjaran, dan ganjaran atau pahala itu tidak hanya di akhirat. Di dunia juga sudah diberikan. Maka kalau kemudian beliau turun setelah berkholwat di kaki Gunung Merbabu, kemudian beliau turun dan kebetulan oleh dzurriyyah Bani Yakub itu diberi kepercayaan untuk memegang pondok pesantren. Maka setelah itu gambarannya nggih, seluruh biaya pendidikan siswa dan santri gratis. Gratis, nggak ada bayaran sedikit pun. Bahkan waktu itu gaji guru harus dinaikkan, tapi semuanya nggak ada biaya, baik biaya sekolah maupun biaya pondok itu nggak ada sama sekali, gratis, nol sama sekali nol. Ya beliau sebagai orang yang mungkin nopo wis mantep ning Gusti Allah, nggak mungkin lah orang hidup itu nggak diberi rezeki oleh Allah. Itu prinsipnya, wis mesti semua pasti dipenuhi oleh Allah. Nah mungkin kami yang harus berada di sisi kanan kiri beliau itu yang harus menerjemahkan itu dengan cara yang benar. Bagaimana pondok bisa beroperasional, santri iso mangan, guru iso gajian, tapi nggak ada income secara manusiawi. Sekarang 175 mungkin ya per bulannya. Itu pertamanya adalah awal permintaan dari wali santri. Kalau jenengan gratisi semuanya, terus kita dari wali santri itu punya pahala apa, Gus? Akhirnya waktu itu beras itu akhirnya waktu itu awal itu adalah membawa beras 10 kilo. Karena yang jauh-jauh itu nggak mungkin bawa beras, akhirnya minta transfer. Ya sudah transfer. Waktu itu beras masih sekitar 7 atau berapa, kiranya 50.000. Terus begitu ya sesuaikan dengan harga beras.
Nah, begitu juga di Streetway. Kenapa di Streetway kemudian katanya gratis, kemudian ada asas-asas keuangan? Nah, itu sejarahnya adalah ada pelanggaran. Jadi ketika 2006 itu berdirinya Streetway, beliau mengajarkan harus tidak ada SPP. Jadi tidak ada SPP. Maka kemudian kami sebagai pengelola waktu itu tahun 2007 itu akan UAS, akan ujian akhir semester pertama, mboten enten duit blas. Iki tuku kertas saya ndak ada, beli tinta untuk ngeprint aja nggak ada. Akhirnya kami yang di lapangan itu punya inisiatif. Dosanya di sini apa? Dosanya mboten matur, mboten minta izin abah, hingga kita dihukum. Hukumnya apa nih? Istighfar pengawu itu ngoten niku. Terus kita mintain kepada mahasiswa saat itu, jenengan bayarlah berapa untuk kita mampu beli kertas. Itu dari kami yang ada di lapangan. Karena nggak bisa. Wingku mawon kertasnya, akhirnya udah kertasnya pakai buku tulis. Jadi UAS pertama itu pakai buku tulis, jadi nggak apa-apa wis. Pakai buku tulis. Terus ngeprint apa? Akhirnya nggak bisa wis, kita pendekatan ke anak-anak. Gimana kalau sampean bayar entah 10.000 atau berapa gitu. Nah, karena mereka tahu bahwa katanya tidak bebas SPP, kok jek ono duit ngono. Nah, mereka sing rodok cerdas itu langsung ke abah tanpa sepengetahuan kita di lapangan. Langsung ke abah, "Bah niki kok kula ditariki duit 10.000 kali buani enggon mateng lho ya." Dipanggil habis-habisan pun. Lapo sampean ngoten niki lho mboten enten arta damel tumbas kertas, enggak ada uang buat beli spidol, enggak ada uang buat ini. Yo, ya kesalahan kita adalah apa? Pelanggaran al-haq apa? Tidak izin. Tidak izin itu yang jelas, itu bagi orang bertoriko wis nemen niku kesalahan kelas kakap karena tidak izin. Sudah kita kemudian dihukum, plus kemudian keluarlah asas-asas keuangan. Sama yang tanda tangan duduk aku nggih. Jadi asas-asas keuangan itu pertama kali muncul tahun 2007. 17 Maret 2007 itu pertama kali keluarnya asas-asas keuangan. Waktu itu pendaftaran 10.000, registrasi atau per semester itu 250.000 tok, itu udah hanya itu. Mungkin jenengan masih ingat waktu itu hanya 250.000 per semester. Itu asas-asas keuangan pertama yang sekarang mengalami perkembangan seperti ini. Yaitu karena memang dasarnya adalah bagaimana mengagungkan Allah bukan berorientasi pada bisnis ataupun untuk kepentingan duniawi, tetapi demi kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat melalui dunia sebagai sarananya. Betul enten bedanya dengan yang lain. Kita zuhud, kita bertasawuf itu bukan berarti mboten seneng donyo, bukan berarti membenci dunia, tapi bagaimana dunia itu kita manfaatkan untuk akhirat kita. Hanya itu, mboten kemudian wes nek ngono mare gak butuh dunia, bukan. Ya kita apa yang diberikan oleh Allah ya itu yang kita manfaatkan. Maka kalau dalam Al-Qur'annya aja kepingin kaya kita hindari, tapi menjadi kaya kita syukuri. Kepinginnya itu yang dihilangkan. Tapi kalau kemudian Allah mentakdirkan kita kaya, ya kita syukuri, kita gunakan itu. Jadi bukan kepingin kayanya, tapi bukan kepingin kayanya yang menjadi tujuan, tapi kepingin kaya kita hindari, tapi menjadi kaya kita syukuri. Jadi menjadikan dunia sebagai sarananya, dan itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi cukup sulit untuk dibuktikan. Yo wes jarine gak seneng dunia, tapi bagaimana? Nah pasti ujiannya itu akan muncul di situ. Pengelolaan yang ketiga adalah kurikulum diorientasikan untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Maka kenapa contohnya di tafsir ahkam yang di fikih kita dengan tafsir berdasarkan pada tafsir ahkam 6A, 6B, 6CD itu adalah Al-Qur'annya dulu. Kalau kita melihat ke kitab-kitab fikih itu kan perbedaan madhab dulu baru dasarnya ini. Kalau ini enggak. Jadi seperti tafsir, jadi Al-Qur'annya itu kitabnya bunyi teks dalil hadisnya apa, baru kemudian nanti dinarasikan, kalau ada perbedaan pendapat juga dinarasikan,
Tapi yang didahulukan adalah bagaimana kajian Quran dan hadisnya, bukan perbedaan pendapat lebih dahulu. 4, biaya bukan penghalang mencari ilmu tetapi membiayai ilmu, berarti menanam harta di jalan Allah yang pasti dipanen berlipat ganda di alam akhirat. Maka beberapa kali saya kemukakan bahwa di sini ada infak, ya, ada infak bisa yang dari luar 175.000 per bulan atau 200 per bulan atau 250 per bulan. Ketika kita dimampukan oleh Allah untuk mencicil atau berinfak, maka niatkanlah itu membiayai ilmu, bukan untuk membayar SPP atau bukan apa, tapi niatkan itu. Kenapa? Karena itu akan dicatat oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Beda kalau kemudian niatin apa, niat bayar kuliah, ya sudah akan berhenti sampai di situ. Tapi kalau niat ini adalah kita membiayai ilmu, maka tentu akan berbeda. Maka pengelolaan selanjutnya adalah berpedoman pada pertimbangan perbedaan filosofi pendidikan yang Islami, berdasarkan wahyu, meyakini adanya yang gaib, dilaksanakan sebagai ibadah. Apapun yang dilakukan oleh Abah, beliau mengajak kita untuk terus memperbaharui niat kita. Niat kita itu adalah untuk Allah. Sekolah niatnya apa? Mencari ilmunya Allah. Sampean mangan niatnya apa? Ben kuat ibadah. Sampean arep turun niatnya apa? Ben mengke dalu saged tangi biar kuat ibadah. Maka nilainya adalah ibadah, bukan niat turu, bukan nilai cek warak, bukan nilai cek pinter. Hanya dari segi itu kita dibimbing oleh beliau. Niatnya tidak api, niatnya diapi. Karena niat itu sudah separuh dari apa yang kita lakukan, dan Allah akan melihat itu dari segi niat dan apa yang kita lakukan. Masalah hasil akhir itu urusannya Gusti Allah. Diorientasikan untuk meyakini adanya kehidupan sesudah mati, bukan sekedar berorientasi untuk kehidupan di dunia, adanya pahala dan dosa. Makanya kalau apa yang sering diucapkan beliau itu apa? Allah akhirat. Kok koyoke kemelintiman gak butuh dunia. Dunia itu sudah ada. Kita itu tujuan kita ke akhirat. Kalau sekarang saya di dunia, saya sekarang di Jombang, saya mau pergi ke Surabaya, maka yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa sampai di Surabaya dengan selamat. Tujuan kita ke sana apa? Untuk menghadiri pernikahan. Piye carane iso menghadiri pernikahan itu dengan baik. Sing ndek kene dilakoni, perjalanan dilakoni. Tapi yang kita siapkan bagaimana nanti di Surabaya itu sukses. Enggak mungkin Allah itu menciptakan manusia itu disengsarakan, itu enggak mungkin. Wong kita itu lahir tidak minta kok. Saya lahir dadi anake B itu kita enggak pernah minta. Itu sudah tatanan Gusti Allah, dan Allah itu pasti dikei nyawa, dikei itu ya mesti disiapno kebutuhan. Buktinya apa? Ya dunia dan seisinya ini. Maka nggak perlu khawatir dengan dunia karena sudah disediakan. Tapi obaho, bahasa beliau, obaho. Nek awakmu iso dadi petani ya obaho untuk petani. Kenapa? Yang dinilai awak itu obahe ku mau dudu akhire. Buktinya apa? Ada orang sama-sama pergi ke pasar, dodolane podo, ya siji ya dodol sayur, kenapa pulang hasilnya tidak sama? Sijine oleh keuntungan 1 juta, sijine oleh keuntungan 500.000. Itu menunjukkan bahwa hasil akhir bukan urusan kita. Bau, melakuwo, ikhtiaro, tapi tidak usah harus nanti hasil akhirnya begini. Sama-sama petani, sawai semono hasilnya ya gak podo panene. Itu terus yang ditekankan kepada kami. Mengakui ilmu dan akal dan ilmu manusia terbatas yang membedakan dari tidak terbatasnya ilmu Tuhan, ya. Jadi kita tahu bahwa ada ilmu dan akal itu tidak bisa bebas dari nilai, ada baik buruk, ya. Tapi kalau agama ya sudah, itu adalah kemutlakan dari Allah. Ilmu pengetahuan diarahkan kepada pengakuan atas adanya hak-hak Tuhan dan hak-hak selain Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita secara vertikal kepada Gusti Allah, tetapi secara horizontal juga kita tetap baik dengan sesama manusia, baik dengan sesama hambanya Allah yang lain, makhluknya Allah yang lain. Bertujuan terbentuknya insan kamil, manusia hidup mulia, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Maka kemudian beliau
mempunyai pemikiran tingkatan ilmu. Jadi tingkatan ilmu yang paling rendah itu adalah menghafal. Mas Rizky, terusnya. Tingkatan ilmu yang paling rendah itu adalah menghafal. Bukan kemudian itu jelek, ya. Wong apal Quran jelek, malah dosa sih ngomong ngoten. Jelas Quran itu mukjizat dan siapa yang menghafal itu jelas bagaimana kemuliaannya di akhirat. Tetapi ketika kita menghafal saja itu kemanfaatannya hanya untuk diri sendiri. Ya. Ketika kita hanya menghafal saja, saja, itu berarti kemanfaatannya hanya diri sendiri. Tapi lengkapi hafalan itu dengan analisa. Jadi kalau orang menghafal kan tidak mungkin langsung hafal, pasti dia akan belajar teorinya dulu, baca tulisnya dulu dan sebagainya ya. Maka ada cara membacanya di Qur'ani 1, ada kemudian cara Qur'ani lanjutan itu dengan tajwidnya, Qur'ani 2 dengan cara mengetahui artinya, Qur'ani 3 dengan sorofnya, Qur'ani 4 dengan analisa nahwu sederhananya, Qur'ani 5 itu contoh aplikasinya di kitab gundul, Qur'ani 6 dengan tafsir ahkamnya, Qur'ani tafsir amali dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang menuju kepada analisa. Jadi ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, kita tahu artinya Qul, katakanlah huwa dia Allah ahad maha satu. Kita tahu Qul itu sebagai apa, Allahu sebagai apa, itu fi'il, itu fa'il dan sebagainya. Sorofi ngerti Qul itu fi'il madine piye dan sebagainya. Setelah itu kita analisa dari segi cara amalnya. Kita mengakui bahwa Allah itu hanya satu, kita menghindari menduakan Allah dan sebagainya. Itu cara kita mengamalkan dari isi Al-Quran, tidak sekedar menghafalkan. Karena kalau sudah hanya sekedar menghafalkan, tidak ada analisa, tidak diamalkan apalagi ya. Kan banyak nyun sewu, ada banyak orang yang mungkin hafal Quran tapi akhlaknya tidak Qurani. Itu kan berarti dia tidak mengamalkan apa yang dia hafal. Dan banyak orang yang hafal itu kadang-kadang malah nyun sewu ya, mungkin dengan keterbatasan analisa dia, malah dia mungkin nggak mau nyun sewu, nggak mau nekani jamiah nek ora ono berkate ta ora ono apa, itu kan begitu istilahnya. Tapi ketika dia menganalisa, mengamalkan Al-Quran, ya janganlah kamu jual Al-Quran itu dengan harga yang rendah, harga yang murah, salahnya itu. Kalau kemudian kita datang diundang wong kemudian kok oleh berkat, ya jangan ditolak, wong memang itu penghormatan orang. Tapi di hati kita ndak ada niatan, aku tak budal kok minimal mulis oleh amplop 300.000 lumayan atau oleh apa. Nah itu amal yang kita lakukan tadarusan, kita baca Al-Quran, tapi karena salah di niat, amal itu menjadi hilang, tidak ada nilainya sama sekali. Maka harus bisa menganalisa, tidak sekedar membaca dan tidak sekedar menghafal, tapi mampu menganalisa. Dan yang ketiga apa? Mengajar dengan cepat dan menyenangkan. Punya sedikit ajarkan, punya sedikit ajarkan, ojo nunggu lulus. Maka kenapa beliau kemudian sorofnya dibuat sesederhana itu, kemudian nahfunya dibuat sesederhana itu, biar cepat bisa mengajar. Tapi untuk pengembangannya itu diserahkan kepada kita sebagai guru, sebagai orang yang sudah menerima. Ya di dalam Qur'ani 3 dakhala yadkhulu, tapi ketika kita menemukan kata yang lain, kita menemukan kharaja, kita menggunakan fa'ala, ya kudu iso. Di situ hanya dituliskan dakhala, tapi untuk kata yang lain ya kita harus cerdas, tidak berhenti sampai di situ. Kalau sekarang beliau hanya meninggalkan kita di tafsir tafsir amalis juz 30 dengan juz 1, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk meneruskan dengan juz 2 sampai dengan juz 29. Iming-imingnya Pak, iming-imingi jariyah. Ketika kita mampu menuliskan andai tafsir ahkam juz 2 kemudian itu bagus dipakai orang, kan kita jariyah. Ono wong iso melaksanakan itu karena tulisan kita. Nah di atas itu lagi apa? Perjuangan Al-Quran. Maka stitwe sebagai perjuangan Al-Quran itu apa? Kalau tidak ada murid, kita mencari murid.
Kalau sarananya enggak ada, ya kita mencari sarana itu. Kalau kita tidak ada guru, bagaimana melatih dan mengkader guru? Itu berarti sudah tatanan pada perjuangan Al-Quran. Istilahnya apa? Duwe sithik ya niku sing diamalkan, nggih niku sing diajarkan, gak usah ngenteni akeh dhisik. Karena belum tentu umur kita sampai di situ. Wah, saya nanti kalau belum lulus S1 enggak akan ngajar. Iya, kalau umur kita sampai lulus S1. Ngerti beliau apa? Ilmunya Allah itu banyak, wis selaut sak isine kuwi jek irung iso menggambarkan betapa luasnya ilmunya Allah. Tapi umur kita sangat terbatas. Kesempatan kita sangat terbatas. Kok nek wis gede titik, wis duwe bojo, duwe anak terbatas lagi. Wis duwe wis tuwek lagi tambah wis gak kuat apa. Maka manfaatkan usia yang ada ini semaksimal mungkin untuk perjuangan Al-Quran. Maka apa yang menjadi dasar dari beliau untuk membuat ini adalah tuh banyak hal ya. Di barang siapa yang membaca satu huruf dan kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Orang yang mengamalkan isi Al-Quran berarti dalam hidupnya tidak akan tersesat. Itu dalam hadis. Kemudian ini adalah sejarah pendiriannya. Jadi tadi sudah diceritakan mulai dengan kelas jauh Taswirul Afkar, kemudian PGM Istai Komarudin, kemudian juga menjadi pelaksana UT juga pernah. Kemudian ini filosofinya tadi sudah sedikit saya gambarkan tentang sejarah lahirnya, tentang isi asas keuangan. Nah, mungkin nanti bisa kita lebih pada dialog mawon. Jadi asas pemikiran, asas-asas keuangan dari surat As-Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Maka kenapa ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk infak, maka niatkan untuk ini, niatkan untuk Allah. Juga surat At-Taubah ayat 122, tidak sepatutnya bagi mukmin pergi semuanya. Jadi ketika ada perang kemudian semuanya pergi, ternyata tidak harus semuanya pergi, tapi ada dari sebagian mereka yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan mengajarkannya, memberi peringatan. Itu dalam surat At-Taubah ayat 122. Jadi apa yang kemudian juga dalam hadis Tirmidzi, siapa yang pergi untuk menuntut ilmu maka dia termasuk golongan sabilillah hingga ia pulang kembali. Dan yang keempat, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah yang akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini gambaran sedikit tentang pemikiran beliau. Tetapi secara umum bahwa pendirian state ini tidak bisa lepas dari dunia atau dari pemikiran thariqah, terutama thariqah Syadziliyah Al-Mas'udiyah. Kenapa diberi nama Al-Mas'udiyah? Karena di Jombang ini ada thariqah Syadziliyah juga yang berbeda jurusan nggih. Ada yang dari Tambak Beras niku jurusannya ke Tulungagung, kalau Abah itu ke Magelang, ke Mbaye Mas'ud. Maka kemudian kita mengkategorikan dengan thariqah Syadziliyah Al-Mas'udiyah. Nah, penerapan dari bagaimana kita tawaduk kepada guru itu yang menjadi ciri khas dari dunia berthariqah. Ya, kalau sekarang kan lagi musim-musimnya Trans 7 niku ya. Itu kan karena mereka tidak memahami bagaimana cara orang berguru. Maka ketawaduan itu yang mungkin kalau di dunia perguruan tinggi itu sesuatu yang mungkin sangat jarang. Biasanya tawaduk indung pesantren yang salaf. Nah, itu oleh beliau enggak. Kenapa? Kita harus bisa berjuang itu di ranah manapun. Kalau di ranah MA, SMA, pengajian majelis taklim sudah kita lakukan, maka tidak ada salahnya dunia thariqah juga merambah pada dunia perguruan tinggi. Walaupun jenengan mungkin tidak baiat kepada beliau, kemudian bahkan bertemu juga tidak pernah, tapi minimal nilai-nilai itu sudah ditetapkan oleh sang pendiri yang kemudian menjadi kewajiban kami untuk meneruskannya. Maka apa yang kami lakukan tidak akan keluar dari apa yang sudah digariskan oleh beliau.
Maka kalau mungkin di mata kuliah Qur'ani ataupun di mata kuliah yang lain itu kita sering menyebut dengan nama Aba atau apa, karena memang itu adalah jalur ketawaduan kita di situ. Yang kita belum bisa melaksanakan itu apa? Dulu namanya 2 in 1 ya. Integrasi. Bagaimana semua pelajaran, semua mata kuliah itu didasarkan pada Al-Qur'an. Walaupun itu mata kuliah manajemen, mata kuliah statistik, itu semuanya ada nilai-nilai Al-Qur'an di situ. Itu yang menjadi PR kita, yang belum bisa dilaksanakan. Kalau yang di SMA aliyah sudah agak. Yang di perguruan tinggi masih banyak mata kuliah umum yang memang itu seharusnya terintegrasi. Ya, terintegrasi di mana nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai Islam itu masuk di semua mata kuliah. Itu masih menjadi PR bagi kita semua. Nah, harapan beliau ketika sampean itu di sini dimudahkan dalam bidang pembayaran, dalam bidang ekonomi, ketika nanti jenengan lulus mendirikan perguruan tinggi atau mendirikan sekolah, mendirikan lembaga pendidikan, nilai itu juga jangan bawa. Tidak mempersulit anak didiknya dalam bidang ekonomi. Walaupun mungkin jenengan belum pernah ketemu dengan beliau. Aku biar sekolah dimudahno, gak bayar tetap lulus. Berarti saya juga akan mempermudah itu kepada anak didik saya. Itu yang diharapkan. Jangan terus, aku biar kok sekolah rekoso piye carane aku mari ki nek duwe sekolahan aku iso sugih cegak rekoso kaya aku biyen. Salah kan? Jadi bagaimana saya dulu itu rekoso iso lulus. Ya, apalagi gak rekoso anak didiknya bisa bayar, tapi berarti kita lebih bagus lagi. Jadi pengalaman yang sekarang kita dimudahkan Allah dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun, semoga ini akan kita bawa sehingga nanti ketika Allah memberikan kita takdir untuk bisa membina lembaga pendidikan, itu juga kita terapkan. Boten mempersulit orang. Kembali lagi, pahala itu adanya tidak di akhirat, di dunia itu juga pahala. Kalau kita melihat para pimpinan pondok, para ulama, itu mboten nyambut gawe, tapi dari segi duniawinya oleh Allah itu dipenuhi. Gak perlu nyambut gawe, ya mobilnya apik, pakaiannya apik. Itu sudah pahala yang diberikan Allah di dunia. Apalagi nanti di akhirat, kan begitu. Sudut pandang kita harusnya ke sana bahwa siapapun wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu sudah kita yakini bahwa siapa yang memang bertakwa kepada Allah pasti itu akan diberikan jalan keluar. Ojo suudon ning Gusti Allah. Kalau bahasa yang paling mudah, nek sampean gak percaya bahwa engko awan iso mangan, berarti sampean wis suudon ning Gusti Allah bahwa Gusti Allah gak ngekei sampean pangan. Jadi pengalaman ketika pagi ada beras dipakai makan untuk santri, mungkin sing siang sing sonten belum ada beras untuk maamnya anak-anak. Awan nono, ya wis, wong awane durung kok mikirno sore gitu. Itu bukan berarti kemudian gak ada itu membina kita. Percaya nang Gusti Allah bahwa kita itu dijamin oleh Allah, nggak usah khawatir gitu. Nah, itu yang didikan oleh beliau yang seharusnya terus itu kita secara itu kita terapkan kepada semua peserta didik, bagaimana nilai-nilai yang sudah beliau terapkan, Allah dan akhirat, tidak mempersulit manusia dari segi administrasi. Ya, itu semuanya dipermudah oleh beliau dalam rangka apa? Biar kita memberikan sarana yang mudah juga untuk anak-anak itu menuju Allah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada Allah untuk menuju kepada Allah, juga Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Tapi kalau kita mempersulit manusia, ya jangan heran kalau kemudian kita juga dipersulit oleh Allah. Mungkin itu saja, monggo barangkali ada pertanyaan tentang pengembangan dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Nyai Ani. Luar biasa. Masih semangat ya? Insya Allah masih semangat. Ini wajah-wajah pejuang semua niki Bu Nyai. Oh iya, Bu Nyai, ini ada yang ingin saya sampaikan terkait Stit Uwe. Kira-kira Thorikoh sendiri itu garis besarnya seperti apa? Barangkali mungkin jenengan bisa memaparkan, karena saya sendiri juga masih awam banget terkait hal-hal yang berhubungan dengan Stit Uwe, termasuk Thorikoh itu apa?
apakah thariqah itu bisa bermacam-macam. Nah, ketika thariqah itu ada banyak dan bermacam-macam, bolehkah thariqah lain bercampur aduk menuntut ilmu di lembaga ini? Niku pripun Bu Nyai? Nggih, jadi thariqah itu jalan ya. Kalau kita mau ke Surabaya itu bisa lewat Mojo Agung, bisa lewat Sumombito, bisa lewat Prodo Adomene lewat Mojosari atau lewat Malang atau muter sik nang Jakarta dhisik ya iso. Walaupun akhirnya sampai di Surabaya. Tapi kan untuk menuju sana itu kan orang, kalau kita belum pernah ke Surabaya kan kita butuh orang yang tahu Surabaya. Kalau orang, siapa yang bisa menunjukkan kita ke Surabaya? Ya orang yang tahu Surabaya. Kan ngoten. Nek saya mau ke Surabaya tapi yang ngantarkan saya ngerti ini Medion ya gak toto. Ya harus orang yang tahu Surabaya. Kalau kita mau mengenal Allah, ya kudu dijak ambek melok wong sing kenal Gusti Allah, ngoten. Lah yang kenal Gusti Allah itu yang kemudian kita kenal dengan guru, lebih tingginya lagi mursyid, ngoten ya. Lah untuk jalan menuju itu karena bermacam-macam, sing nggawa A ya melok carane A, sing nggawa B ya melok carane B. Ya. Saya sendiri backgroundnya dari Thariqah Qadiriyah Naksabandia Darul Ulum, karena saya cucunya dari Mbah Yai Romli. Tapi begitu terdampar di sini ya, terdampar di sini tahun 2000 berapa ya? Karena beliau sudah mengikuti pada Thariqah Sadiliyah ya, wis ning saiki sing nika dicopot meluni Sadiliyah. Karena tapi saya waktu itu belum beat ke Mbah Yai Dinjoso. Ya sudah, akhirnya saya bismillah baiatnya ke sini, waktu itu masih baiat ke gurunya Abah di Magelang. Sudah satu aja. Nek sampean duwe loro ya bingung. Kecuali orang-orang tertentu. Ya, seperti Habib berarti Pekalongan itu? Habib Lutfi. Habib Lutfi. Itu thariqahnya 7 kalau enggak 8. Tapi yang diajarkan ke jamaah hanya 1 kalau enggak salah. Ya beliau kuat. Nah sekarang andaikan guru A sama nek marine thariqah A mari sembahyang maghrib dikire la ilaha ping 1000, sing thariqah B mari sembahyang maghrib subhanallah ping 1000, gak nututi to waktune entek durung dilakoni kabeh mlebu bisa, gak kuat juga kan, kita kan punya keterbatasan juga. Ya sudah, ikuti, tapi kita yakini bahwa semua thariqah itu bagus. Tapi kita punya pilihan sendiri-sendiri. Dek kono ono Unhas, dek kono ono Unipil, kenapa sama kok milih ke Setit? Ya karena saya merasa ini pas. Berthariqah juga begitu, pas juga punya pertimbangan. Kenapa kok pas? Karena murah gitu. Kalau Sadiliyah yang di bawah itu kenapa kok pas? Apa itu apa? Jalan menujunya itu sangat mudah. Kalau di Thariqah Qadiriyah Naksabandia itu ben mari sembahyang itu zikirnya berapa kali, atau ada zikir sirri, zikir jahar. Kalau di Sadiliyah ini hanya habis maghrib dengan habis subuh dengan istighosahnya itu pun juga tidak lama, paling seperempat jam sudah selesai. Ada fida 100.000. Kalau fida itu seluruh thariqah pasti ada fidanya, penebusan dosa. Tapi Sadiliyah cukup mudah gitu. Itu beliau punya dasar pertimbangan karena memang ketika beliau lulus tahun 1989, 90, kemudian beliau megang MA, beliau cukup mengikuti beberapa guru, bahkan pernah kholwat itu di Kalimantan 40 hari, tapi enggak lulus katanya, 40 hari pulang, aku gak lulus, aku mulai terus pulang. Terus pernah juga kholwat di Malang dengan guru B, itu juga enggak lama, terus aku gak lulus gitu. Terus ketika tahun 2006 beliau berangkat, Yun sewu ya, dari segi bahasanya nek wong liya mungkin aku lunga, aku ngaji, nek mulai berarti jodone sampean, nek gak mulai berarti ya wis jodone entek gitu kan waktu itu. Saya tuh waktu itu masih blank, saya kan orang akademisi ya, saya dosen di Jogja, terus kemudian Allah mentakdirkan berjodoh terus pulang ke Jombang. Ini dunianya masih dunia dosen yang penuh dengan kebandelan dan banyak tanya, pokoknya enggak ada tawaduknya. Maka ketika ya sudah beliau pergi ya pergi, alhamdulillah kok kira-kira 7 bulan beliau pulang dan kadose kok lulus gitu. Artinya saya melihatnya pencarian beliau tidak semudah itu, kalau kemudian
Beliau pas dengan toriko ini, dan toriko ini pas untuk diberikan kepada santrinya karena tidak terlalu berat. Nah, itu gambaran kita. Toriko itu apa? Ya jalan menuju Gusti Allah. Melalui apa? Melalui tasawuf. Tasawuf itu apa? Mengosongkan diri kita hanya untuk mengosongkan diri kita dari sesuatu yang tidak selain yang bukan Allah. Nah, jalannya banyak. Ya, bisa dengan jalannya bisa taubat, dengan melalui istiqomah, zuhud, rojak dan sebagainya. Tapi ya itu jalannya beda-beda, tentu caranya juga beda-beda. Boleh tidak Bunyai, ketika seseorang itu tidak bertorikoh, apakah orang itu akan tetap nantinya mendapatkan pertolongan dari Allah atau tidak? Itu dos bundi? Boleh. Tidak harus. Secara umum tidak harus orang itu bertorikoh niku jalan menuju Allah. Kalau emang dia sendiri sudah bisa menuju pada Allah tanpa adanya guru, ya silakan. Saya sudah bisa ke Surabaya, nggak usah bawa tour leader, nggak usah bawa penunjuk arah. Saya nanti pakai arah Surabaya, wis tak eloi, ya silakan. Kalau memang ternyata dengan petunjuk itu dirinya punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, nggak bisa membedakan mana itu arah yang benar dengan arah yang tidak, maka butuh guru. Niki dijak nenggone swarga, tan niki dijak nenggone neraka, kita nggak bisa membedakan, ya dolek guru yang bisa membimbing kita. Tapi kalau emang yakin bisa, nggak mau gue mawon, betul apa-apa. Atau mungkin istilah lain ya tetap berguru tapi tidak bertorikoh, duwe guru tapi karena kan mindset kita bertoriko itu ada baiatnya. Engko nek gak nglakoni dosa, nek gak itu mungkin yang menjadi berat. Tapi tetap kita butuh berguru. Lah berguru itu sebenarnya juga bertoriko. Hanya mungkin bukan toriko sing ana tulisane Sadiliyah, Naksabandia atau apa. Jenengan yen sewu. Jenengan di sini mungkin yang sangat ilmu tinggi kita lihat Gus Amir Jamiluddin iku nggih. Beliau mungkin apa-apa beliau tanyakan ke Yai Amir Jamiluddin, monggo silakan, nggak apa-apa. Saya anggap itu guru saya atau jenengan punya guru sinten, tapi tidak ada, beliau tidak membawa embel-embel toriko, enggak apa-apa. Itu kan toriko yang sekarang kita tahu itu kan ada yang organisasi kemasyarakatan, ada yang memang itu adalah sebagai kumpulan dari orang-orang yang istilahnya mau menuju kepada Allah. Itu. Jadi harus dibedakan antara toriko sebagai jalan hati kita dengan toriko yang sudah masuk kepada organisasi. Nah, niku sing mungkin jenengan bingung itu. Kan enten organisasi ini Jatman, ada apa. Nah, itu perlu mungkin kita meluruskan bahwa boten itu yang dimaksudkan. Apa kita harus masuk organisasi ini, toriko ini enggak, tapi bagaimana kita benar-benar menuju kepada Allah itu onten sing bimbing, tidak buta. Karena kita buta, butuh pembimbing, harus tahu yang bimbing itu jelas pun ngerti niku wau. Gitu loh saya katakan. Kita mau ke Surabaya tapi sing sama nelok iku wong gak ro Surabaya ya kesasar. Niku gambaran ngoten. Bagaimana juga cara kita mengidentifikasi, karena di Indonesia ini kan ada Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada Jabariyah, mungkin ada Sadiliyah, Al-Masudiyah dan sebagainya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi mana ini yang kira-kira toriko ini benar? Karena mungkin kebenaran itu dinamis. Bisa jadi sekarang benar, ketika ada kebenaran yang lain yang menguatkan bisa menjadi benar lagi. Terus pundi punya. Selama itu tujuannya kepada Allah pasti benar. Selama itu tujuannya kepada Allah itu pasti benar. Dan sing ngerti bener mboten bener nggih bukan kita, ya. Tapi kita bisa melihat itu dari segi dijake ning disa, dijake apa? Dijake nang akhirat nggih niku. Tapi nek diajake nang donya mungkin nek sampean ngeten bayar sakmene. Nah, itu perlu kita tanyakan. Tapi kalau bayarnya niati untuk akhirat ya enggak masalah. Pokoknya selama itu menuju kepada Allah, ya itu benar. Saya nggak berani mengatakan bahwa, dan insya Allah seluruh torikot niku asalkan tujuan itu ya pasti benar, nggak akan ada yang salah. Kadang-kadang malah kita sendiri yang mungkin cara pengamalannya yang salah, mungkin keluar dari koridor yang diberikan oleh guru. Dan guru torikoh niku sangat tahu dengan kemampuan muridnya.
Enten tiyang dugi, "Mbah kula nyuwun ngeten-ngeten," dikongkon, "Oh sampean niku ae apa Fatihah ping 10." Ana wong teko dikei Fatihah ping 100, kok mboten padha? Karena guru tahu, iki tak kei ping 100 gak kuat, iki nek tak kei ping 10 kuat. Itu beliau punya ilmu itu sehingga apa? Enggak dengan mudahnya. Makanya kita, siapa sih mursyid itu? Yang nunjuk Gusti Allah, bukan kita. Kalau kemudian ada pemilihan itu kan hanya versi manusia. Tapi siapa yang menjadi pemursyid itu adalah Gusti Allah. Sampai sekarang penggantinya apa? Belum ada. Hanya beliau waktu itu beberapa hari sebelum kapundhut nek ana apa-apa takoo ning gone Faruk karo ning Mi gitu. Jadi kayak apa-apa mesti kita konsultasinya ke Abah Faruk dengan Bunyai Mimidati karena beliau yang sering intens dengan Abah gitu. Jadi akhirnya yaitu ngajinya yang diteruskan adalah Abah Faruk itu karena memang sampai sekarang Allah belum menunjukkan siapa yang menjadi mursyid pengganti dari beliau. Jadi mursyid itu adalah orang-orang pilihan yang langsung dipilih oleh Allah. Nggih. Apa kita boleh menjadi mursyid? Boleh Bu ya? Ya boleh. Orang mursyid tapi tambah meresut ya. Ini pertanyaannya agak delok nakal. duit 100 ya cek ketok sembarangan. Ngapunten Bu Nyai, niki pertanyaannya agak nakal mungkin supaya teman-teman juga biar nakal. Logikanya itu juga main juga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kan lumayan itu nanti bisa biasanya ada jawaban. Lah mumpung narasumbernya ada di sini ya saya bertanya seperti itu. Kira-kira tata cara menjadi mursyid itu apakah ada? Enggak ada. Enggak ada berarti. Enggak ada, itu rahasia Allah itu. Rahasia Allah itu. Enggak ada yang tahu. Saya pernah tanya, jenengan waktu di baiat tak jawab tambah bingung sampean gitu jawabannya. Karena kita enggak tahu. Iya, kemudian lagi ini Bu Nyai. Mesti tak kok moderator iki. Iya, karena ini programnya talk show ya. Sebenarnya programnya talk show. Jadi sebenarnya dua arah, tapi nanti kita coba untuk mengelaborasi supaya bisa menjadi dari berbagai macam arah. Nah, ini terkait dengan apa yang ada sekarang adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wuthqa. Nah, dari latar belakangnya yang sudah jenengan paparkan tadi adalah dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Sadiliyah. Nah, ini teman-teman yang lainnya yang mungkin bukan di Pondok Uwe, barangkali mungkin ada yang dari basicnya Muhammadiyah, mungkin HTI, mungkin FPI, mungkin apa. Kira-kira itu sekolah dan menuntut ilmu di sini itu apa diperbolehkan? Apakah juga di situ nanti ada pertentangan-pertentangan dan bagaimana Setit Uwe menyikapi dalam hal ini? Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah dan Al-Quran. Selain Al-Quran dan Allah itu tidak mutlak kebenarannya. Apalagi kalau sudah masuk kepada pemikiran manusia, baik benar kalau menurut manusia itu kadang masih banyak pada segi nafsu. Nek cocok ambek aku ya bener, nek gak cocok ambek aku berarti gak bener itu. Ya Rizky ya. Maka kemutlakan, kebenaran mutlak itu hanya ada pada Allah dan Al-Quran, kemudian ditambah dengan Nabi Muhammad dengan maksumnya. Selain itu tidak pasti benar. Maka apa? Jangan merasa diri kita itu benar. Salah, benerlah, tapi jangan merasa benar. Harus berbuat benar, tapi jangan merasa sudah benar. Merasa sudah benar itu apa? Sing lain salah, ini kalau sing salah. Kita harus mantep dengan kebenaran yang kita ikuti. Qul huwallahu ahad Allahu somad wes. Sementara tapi kita juga tahu di sana ada yang menyembah apa itu salah. Tapi tidak perlu kita jadikan itu sebagai sesuatu hal yang kemudian menjadi pembatas. Kita menjadi tidak bisa rukun dengan siapapun. Begitu juga dengan itu Islam. Yang jenengan sebutkan tadi itu bukan agama loh Mas. Ya. Bukan, tapi bukan aliran. Bagaimana ketika itu organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, bukan dibentuk oleh Allah. Ya. Makanya kalau bukan dibentuk oleh Allah, belum tentu kebenarannya itu bisa diterima oleh semua orang. Sing wong mlebu nang ngene kotak A mengatakan bahwa sing B iku salah. Sing ngomong wong NU maka sing gak kaya wong NU ya salah gitu loh. Padahal yang harus kita butuhkan itu
peganglah erat-erat apa yang sudah kita yakini kebenaran dengan tahu dasar pertimbangannya. Kalau orang itu ilmunya dalam, menyeluruh, boten bakal dia menyalahkan orang lain, boten bakal menganggap orang lain itu sesat. Tapi ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Adanya pertentangan-pertentangan itu menambah kekuatan dari yang saya yakini. Seharusnya begitu, bukan tambah semakin goyah. Maka kalau kemudian di Setiatua ini ada dari berbagai macam, kok Muhammadiyah itu sih nggak sembahyang nih kalau Mas di akeh ya, semi sembahyang tambah jajan gitu. Banyak dulu Nyun Sewu Cikal Bakal Purwatulusko di tahun 2000 itu dulu yang 50, mungkin santrinya cuma 50. Ini yang sembahyang gak ada 10 paling. Yang 5 narkoba, sing 4 lulusan copet, sing 10 wedok teko gak ndek bojo tapi duwe anak. Sepitli itu di santri awal itu. Jadi kalau pagi itu jam 2 itu keliling bawa air gitu di anak teler-teler gitu disirami gitu. Besok pagi itu baru tobat. Kok mben gitu malah. Karena mereka miskin, dimiskinkan di sini, nggak bisa beli apa-apa, nang sawah. Dolek napa kembangnya kecobong. Dolek kembang kecobong dicampur karo latune rokok. Pun niku jarene wis nemen-nemen aja ditiru lho ya. Itu nemen di atas narkoba ngelune. Jadi kita menerima dari kita harus bisa merangkul semuanya. Dan kita dudono ning kene iki lho, ana sate, ana apa, tapi ki ana racune, lha iki sing gak ana racune. Kok dia aja njupuk sing ana racune, ya terserah dia. Maka kalau di sini kemudian ada berbagai macam pikiran itu malah bagus, sangat bagus. Itu seharusnya menjadi semakin kokoh. Wong sing gak ero menjadi ero. Oh, ternyata ngene toh. Selama ini kan saya taunya cuma lurus, oh ternyata ada yang pendapat begini, ada yang begini, ya sudah. Sholat ngene-ngene, sing salah apa? Sing salah yang sing gak sholat kan gitu. Jadi tidak apa-apa dari manapun, dari apapun, ya selama itu Islam, maka selama itu membawa kita kepada dekat kepada Allah, kepada apa, yaitu sesuatu yang harus kita hargai. Masalah perbedaan pendapat itu sudah otaknya masing-masing. Otak itu isinya belum tentu sama. Wong sampean karo koncone, sampean karo adike sing bapak ibu podo, kadang-kadang pikiran kita juga tidak sama. Maka saya tidak mau dipaksa oleh orang untuk mengikuti pendapat dia, sebagaimana saya juga tidak akan bisa memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat saya. Imam Hanafi mau lebih rela untuk dibunuh daripada dia harus mengumumkan bahwa pendapatnya akan dipakai sebagai dasar negara. Ya karena beliau tahu bahwa itu kebebasan kita. Selama apalagi dalam hal-hal yang sudah khilafiyah, napa itu mboten masalah itu. Kepada siapapun mboten masalah. Pekan Nyun Sewu Pak Misbah itu kan HTI itu. Itu ketika itu dihujat itu. Saya dipanggil waktu saya masih ngajar di Tebu Ireng Timbali itu. Ning, napa? Piye Pak Misbah tak buat tau kene kok mbok trimo mboten. Saya sampaikan pada apa? Niku lho. Pak Misbah sembahyang sih Gusti Allah nih Tuhane Gusti Allah sih nggih sembahyang ngadep kiblat sih ya wis gitu. Biar itu mencerdaskan anak-anak endi sing dieloki endi sing gak gitu toh. Banyak itu kita dihujat ketika Pak Misbah itu di sini itu, tapi sewantai apa gimana. Kalau enggak begitu enggak dewasa pemikiran kita. Ya nanti kalau kita terjun ke masyarakat kudune ijo kabeh padahal di masyarakat ono ijo, ono abang, ono kuning, enggak siap kita menerima perbedaan. Itu yang seharusnya. Nah, wong ilmune jero nang Gusti Allah jero semua itu biasa-biasa saja. Sepanjang itu sing agung hanya Allah, bukan pikirannya manusia. Selama kalau orang itu pikirannya ono ini des alah siku wis takdire Gusti Allah, kula ono ae dalane gitu. Makanya dinikmati saja seperti Pak Misbah niku. Baik. Ini lagi yang mau saya tanyakan, bagaimana seorang santri atau mahasiswa khususnya di Stit-W Jombang ini supaya bertindak tanduk ataupun supaya mereka itu bisa sesuai apa yang dimau oleh
pendiri Setit Uwe Jombang itu apa saja unsur-unsur yang bisa kami lengkapi? Apakah dari segi ketawaduannya, sami'na wa ata'nanya, atau mungkin dari yang lain-lain? Bagaimana punya ini? Nggih, jadi sama. Kita itu kan punya hablum minan nas, punya hablum minallah, punya hablum minan nas. Nggih, dua prinsip itu. Prinsipnya tadi loh, prinsip pengakuan Allah bukan berorientasi bisnis untuk kepentingan duniawi. Itu sudah, kalau sudah satu visi ya semuanya akan jalannya sama. Jadi pemikiran beliau yang pertama, Mas Rizky, jadi mendidik santri sebelumnya supaya berakhlakul karimah, menjunjung tinggi pendidikan, berkepribadian mulia, menyampaikan ajaran benar, ajaran yang benar, mempersiapkan generasi pewaris para nabi. Nggak nyontoh nabi, nyontoh itu nggak nyontoh nabi. Idola kita ya nabi, masuk idola kok sinten artis ya dilungkas tuwek elek ya. Kita idola nabi, makanya ketika ada apa-apa itu mesti pemikirannya benar. Saya tuh loh kok difitnah begini, kok sampean Gusti Allah difitnah jadi jarine duwe anak kok gitu, kok kita Gusti Allah lo difitnah jarine duwe anak. Oh berarti kita nggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya nabi loh, dakwah sampai nang dindi, sampai bencel, sampai metu gede, kita tuh paling dilokno tok. Dilokno loh nggak mengurangi apa-apa ya. Terus gitu. Jadi kiblat kita adalah bagaimana nabi kita, karena memang kita berusaha menjadi pewaris anbiya itu di lagunya Setit Uwe. Jadi ibadahnya bagaimana yang baik, yang istiqomah, akhlaknya bagaimana. Kalau kemudian ada perguruan tinggi, kelas lanang sampai kelas wedok dipisah, kegiatan BEM lanang wedok dipisah, kegiatan hima dipisah. Kalaupun sekarang ada yang bercampur karena memang kondisinya mek titik. Nah, itu salah satu bagaimana mendidik kita untuk dulu itu campur Mas, karena memang dulu sedikit Mas ya. Terus saya lupa tahunnya berapa, itu dipisah. Putra putri dipisah pertama kali itu kalau nggak salah 2014 atau 2013. Separuh itu metu. Separuh. Jadi pertama kali dipisah itu kalau nggak salah Bu Humaira itu masuk kuliah, Bu Indana, ya kelasnya Bu Indana itu. Pertama kali dipisah putra putri. Itu dia waktu itu di semester 3 kalau nggak salah. Separuh itu boyong. Laki-laki terutama waktu itu. Terus pas jauh hari raya mereka ke rumah. Loh sampean dulu kan mahasiswa sini toh Mas. Nggih Bu medal. Lah apa? Lah wong kuliah kok dipisah lanang wedok. Kena apa? Mboten semangat katanya. Temen separuh itu habis boyong dan tidak ada. Waktu itu kita untung habis akreditasi jadi nggak ada pengaruh kan, kalau DO banyak itu kan pengaruh itu di nilai akreditasi. Ini masih batas itu. Ya memang bergolak, pasti sesuatu yang baru itu mesti ada akibatnya. Tapi ya enggak apa-apa, katanya ketika beliau dikai mahasiswa titik, dikai mahasiswa akeh ya alhamdulillah. Dikai mahasiswa titik berarti kita kuatnya di situ. Dikai mahasiswa akeh berarti ya kudu tambah nemen berjuangnya. Tapi kudu tetap dolek mahasiswa bukan dalam rangka apa-apa. Wong aku mahasiswa akeh ya gak tambah sugih. Tapi mengajak orang untuk kepada Gusti Allah, mengajak orang untuk berjuang. Beda kalau yang lainnya kan tambah mahasiswa tambah akeh kan duit tambah akeh kan gitu. Di sini mahasiswa akeh titik ya tetap tekor gitu loh, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi maka kenapa semakin banyak yang sekolah di sini, semakin banyak yang akan kita ajak kepada Allah dan akhirat. Niku jariah kita. Maka dulu kalau nggak ada masalah akreditasi mungkin kita nggak nggak ada tujuan akreditasi. Tapi lama-lama beliau ngendikan orang itu tertarik kalau akreditasinya bagus. Berarti kita harus berakreditasi A. Berakreditasi yang baik agar orang lain tertarik. Kalau sudah masuk kita ajak ke Allah dan akhirat. Lalu saya akreditasi ini aja nggak menarik, bagaimana orang mau ke sini? Maka apa? Tampilan itu perlu bagus untuk menarik. Di dalamnya harus mengikuti dengan aturan yang sudah ada. Niku pesan beliau yang mungkin nanti bisa jenengan terapkan di lembaga-lembaga jenengan. Baik, iya. Ini ada pertanyaan lagi dalam mendirikan Setit Uwe. Ya, dalam mendirikan Setit Uwe tentu saja banyak lika-liku dan cobaan. Tentu saja cobaan itu juga berbagai macam dari skala ringan maupun skala yang paling berat. Nah, kira-kira apalagi dengan slogannya SPP gratis ini, kira-kira cobaan dari Bu Nyai sendiri dan Abah yang
selaku pendiri Institut ini, cobaan terberat itu apa? Ini supaya bisa menjadi uswah bagi teman-teman bahwasanya mungkin cobaan kita sebagai mahasiswa ini tidak hanya tidak ada seujung kuku dari para pendiri-pendiri kita. Ini kudu sepundi punya. Nggih. Cobaan terbesar itu adalah cobaan dari diri kita sendiri. Ya. Dari diri kita sendiri, apakah kita konsisten dengan niat awal kita? Sinten sing mboten tertarik ya. Dulu awal kita hanya punya PAI 2006 sampai dengan 2014 kalau tidak salah. Kita mendirikan MPI itu sebenarnya dalam rangka memenuhi persyaratan minimal. Karena waktu itu ada aturan kalau perguruan tinggi hanya punya satu prodi maka dia akan di-merger dengan perguruan tinggi lain. Akhirnya kemudian kita mendirikan MPI. MPI pun mahasiswanya tidak bisa sebanyak dengan PAI. Terus kita tergiur dengan perguruan tinggi yang sana itu loh begini. Kalau kita kemudian tidak kuat dengan visi dan misi kita, akhirnya kita tidak punya bentuk, tidak punya ciri khas. Nyun sewu. Gontor, Tebu Ireng atau mungkin ya yang lebih baik kita Gontor yang sudah begitu internasional. Itu dia mahalnya berapapun atau apapun, itu orang akan datang ke sana karena apa? Dia konsisten dengan ciri khasnya. Ciri khasnya itu apa? Bahasa dan mencetak kepemimpinan yang saya tahu. Sekarang perguruan tingginya sudah bisa melebihi yang negeri walaupun memang mahal ya. Orang itu kan kayak ning warung ya pingin orang punya pilihan mau milih yang mana silahkan. Jadi akan banyak tergiur dengan ini dipakailah dengan bilingual, dibilang pasti akan seperti itu. Silahkan kita mau merubah apapun tapi jangan keluar dari niat awal. Kalau di niat awal pondasinya kita tidak kuat, apapun yang datang wis bingung, nggak punya bentuk. Maka di sini sudah dengan perjuangan Al-Quran harus ada Qurani, lulus Qurani itu sudah nggak bisa ditawar. Yang lainnya monggo silakan, mau ditambah dengan apapun itu silakan. Maka seperti asas keuangan itu boleh merubah, tapi tidak boleh merubah biaya 4 asas itu. Jumlahnya mungkin tak ganti per bulan 1 juta itu boleh, tapi yang 4 asas itu tidak boleh. Biaya bukan penghalang mencari ilmu. Artinya apa? Dia gak bayar tetap oleh ijazah. Mas yo sampean gawe ndek kene SPP ini 2 juta per bulan. Nek areke gak duwe arep bayar opo? Jadi silakan nominalnya itu mau diganti berapapun silakan, tapi asas 1, 2, 3, 4 tidak boleh dirubah. Merubah itu berarti sama dengan merubah stit gak ono nestit gawe dhewe itu. Jadi silakan nominal itu diganti, tapi 4 asas itu tidak boleh diganti. Itu sudah yang pondasinya di situ. Artinya apa? 10.000 sak semester boleh, tapi kan kembali biaya bukan penghalang mencari ilmu. Gak duwe 10, gak duwe 1 juta, ya wis duwe 100 enggak boleh dihalangi ya dari segi biaya. Ya sudah, enggak akan bisa berkutik lagi, itu enggak boleh digantikan. Artinya kalau mau digantikan ya berarti itu bukan statue yang dulu seperti itu. Maka itu tetap. Dan itu salah satu dari wasiat beliau pada hari Selasa yang Jum'ahnya beliau kapundhut waktu itu. Terus no istiqomah, nopo. Terus ngomong istiqomah, nggih nopo sing istiqomah? Bebas SPP. Itu saya di PA 3 kali. Makanya kemarin ketika ada apapun saya nggak bisa keluar dari itu. Kalau bebas SPP dan 4 asas ini dijabut, ulang nggih jabut. Karena saya harus pegang itu, nggak bisa, karena itu sudah wasiat bagi saya. Dan buktinya dengan itu loh kita nggak menjadi hancur, ya, tetap bahkan mungkin insya Allah di akhir tahun ini sudah bisa cari institut atau universitas. Allahumma amin. Luar biasa. Itu wasiat. Jadi yang paling tinggi, paling kuat itu apa? Diri kita sendiri. Yang kedua apa? Orang terdekat. Wong iku mas yo, orang mas ya, yang bisa ngeplak kita itu adalah orang yang dekat dengan kita. Gak mungkin Rizky kok kono iso ngeplak aku, kadoan kan? Nah, yang bisa membunuh saya adalah orang yang terdekat dengan saya, anakku, bojoku, ya. Gak mungkin orang yang jauh itu bisa saudara, apa itu yang terdekat. Nah, hanya apa? Bagaimana caranya kita masing-masing kita itu berpegang pada visi ini, misi ini, masing-masing terus begitu. Tapi kalau kita sudah tergiur,
Sekarang ya, aku enak dadi dosen ning nggone Undar, gajine sok pirang atus, pirang juta per bulan. Ning kene ge tuku bensin bolak-balik wis entek ya. Tapi tetap hidup ya. Kita lihat dari barokahnya, mungkin begitu. Insya Allah semoga semakin lama bisa memakmurkan. Itu. Jadi diri kita itu adalah musuh kita yang paling berat, bukan orang lain. Enggak usah menganggap orang lain itu musuh, tapi diri kita, nafsu kita itu yang harus kita kendalikan. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi berarti bahwasanya biaya bukan penghalang menuntut ilmu dan menuntut ilmu adalah jihad, membiayai ilmu adalah jihad fisabilillah. Ada satu pertanyaan yang paling terakhir, Bu. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Nyai kepada para santri dan mahasiswa Stit.W Jombang terkait bagaimana pembelajaran mereka di Stit.W Jombang ke depannya, atau mungkin berhubungan dengan asas-asas yang harus tetap dijaga semangat dan ghirohnya, kira-kira nopo? Wah, kalau ini sanes Bu Nyai itu begini pemateri. Saya nggak akan bisa pesan-pesan ya. Pesan kalau pesan gado-gado, pesan es teh ngoten ya. Santai banget. Nggak ada ya. Jadi bagaimana kita sekarang saya itu di sini duduk, tapi saya juga di sini berperan sebagai ibu karena saya punya anak. Saya di sini berperan karena jadi dosen karena saya punya mahasiswa mengajar. Saya di sini juga berperan sebagai hambanya Allah yang harus mengikuti aturan Allah. Saya di sini juga bagian dari masyarakat yang harus bisa menjadi masyarakat yang baik. Maka ya itu, kalau sudah semuanya itu adalah karena Allah, maka karena manusianya pun juga akan baik. Awan nuntutnya pun Allah nuntut niku nggih takwani saya, ibadah saya, akhlaki saya pun nek tiga niku dijogo ya semuanya akan baik, enggak kayak itu. Jadi enggak usah jauh-jauh, semuanya insya Allah sudah seperti itu. Jadi nek wis ibadah api, ketakwaan keimanannya api, ibadah istiqomah, pasti akhlaknya itu bagus. Enten tiyang kok ibadahnya sembayangnya tapi kok akhlaknya ibadah saya, berarti enggak ibadahnya dari saya. Karena kan akhlak itu pancaran dari ketakwaan dengan ibadah, bunganya iman. Maka kalau ada orang kok imannya belum baik ya berarti imannya belum baik. Maka niku mawon ya, standar lah itu standar yang bisa kita lakukan. Kalau standarnya sudah Allah dan akhirat, nggih pun tuntas, sudah nggak ada yang lain. Mau lakukan apa? Ini baik nggak menurut Allah? Nggak baik ya sudah nggak jadi. Kalau standar kita itu, ukuran kita itu, tadi loh kemutlakannya sudah. Tapi kalau standarnya masih selain itu, maka gitu kok. Ya nopo kita kalau jenengan di sini berarti jenengan sebagai mahasiswa ya apa aturane mahasiswa sing apik. Kalau jenengan di rumah jadi anak ya piye iso dadi biru waliden sing apik. Di rumah jenengan jadi ibu ya piye dadi ibu sing sholihah. Jenengan kok di rumah jadi napa ustadzah ya piye dadi ustadzah sing apik. Karena kita tuh punya beban banyak, peran ganda, perannya banyak sekali. Tapi selama itu semuanya itu adalah Allah dan akhirat, maka standarnya satu. Ya standarnya Allah, sudah enggak ada standar yang lain. Nopo-nopo nggih diukur dengan bagaimana baik menurut Gusti Allah, mboten menurut menungso. Satu lagi Bu Nyai, ada titipan pesan. Ya, sabar ya teman-teman ya. Sabar itu bagian dari ujian akademik teman-teman. Ngoten lho ya. Jadi tadi itu ada titipan pertanyaan. Pernah enggak sih Bu Nyai ini dengan perjuangannya yang sebegitu panjangnya ada perasaan wah gimana ini saya, apakah saya harus menyerah, apakah harus melanjutkan, ngoten niku wonten napa mboten hal-hal yang contohnya ya napa niku rahasia niku ya itu. Jadi tadi saya ceritakan ya, ketika tahun 2009 itu waktu itu beliau pulang dari Holwat mimpin pondok, wes santri gak bayar, sekolah gak bayar. Waktu itu guru MI itu gajinya itu 1.000 per jam, guru Aliyah itu 2.000 per jam. Tahun berapa itu ya, udah 40 tahun yang lalu. Kemudian MA itu gajinya 3.000 per jam. Sing MI ganti 3.000, sing Aliyah sanawiyah 5.000, sing sanawiyah 5.000, sing MA 7.000 per jam. Tapi muridnya gak oleh bayar SPP.
Ya, mulai 3 SMP. Itu maaf, bukan apa, itu pendidikan bagi saya adalah pendidikan bahwa kita itu ojo gantung ning nggone menungso. Nggih. Bahwa wa may yattaqilla yaj'al makhraja ya At-Thalaq 2 dan 3 itu loh, bahwa kita itu nek wis Gusti Allah, kalau kita itu sudah berjuang di jalan Allah dipenuhi, tidak harus melalui SPP-ne guru, tidak harus melalui SPP-ne murid, tidak harus melalui sahriyai santri. Itu bagi saya itu pendidikan, bukan kemudian, dan itu pendidikan dari Allah kan melaluinya beliau. Itu bukan saya loh ya, itu banyak orang karena tapi kebetulan sekarang yang bawa mic saya, maka saya bisa cerita. Itu ujian untuk tidak hanya untuk saya, ya untuk para ustadz, untuk semuanya. Cuman karena sekarang saya yang berdiri ini, saya yang bisa menceritakan. Jadi itu hanya pendidikan saja. Kalau masalah ujian apa, ya pasti. Wong sekolah itu ya ono ujiane gitu. Masa gak ono ujiane ya gak munggah kelas gitu. Ya pasti ada ujiannya, dan ujiannya itu masing-masing. Seperti itu pasti. Semakin diuji semakin kuat ya ujiannya semakin angel malih. Sanawiyah lulus MI ujiannya MI, kok munggah sanawiyah nggih ujiannya setara sanawiyah. Nek ujiane abot, nek kualitasnya wong apik ya setane ya tambah canggih kan begitu. Ya itu sudah perjalanannya seperti itu. Maka semuanya lah, saya kira enggak hanya saya, semua pasti ada unsur gimana nibotangi dan sebagainya, itu pasti. Cuma sekarang bagaimana kita bisa menjadikan ujian dari Allah itu sebagai pelajaran untuk selanjutnya, dan itu tidak mudah. Semuanya berproses. Saya dengan teman-teman para dosen juga berproses. Dulu itu dosennya hanya dari santri, jadi santri lulus kayak Pak Ali, Pak Roni itu lulus dari S1 dilanjutkan di S2 terus jadi dosen, setelah itu diluluskan dari S3. Artinya Pak, nilai-nilai yang diberikan oleh Abah ada pada mereka karena mereka ngaji. Nah ketika kita membuka prodi baru BPI dan ES, mau tidak mau kita harus menerima dosen yang bukan dulu yang pernah dibina oleh Abah, karena kan dulu nggak ada BPI, jadi kan kita dosennya mencari orang. Nah mereka yang datang kan belum tentu mereka yang pernah mendengar itu dari Abah, jadi mau tidak mau kita harus mengklopkan itu, walaupun mereka tidak pernah menjadi santri Abah secara langsung, tapi nilai-nilai itu tetap kita bawa, kita sampaikan kepada mereka. Mungkin waktu kita rekrut mereka bingung, kok ada kuliah kok mahasiswa dengan mahasiswi kok bisa, ya memang di sini begini cirinya. Dosen laki-laki di perempuan juga tidak dalam satu tempat, kalau satu tempat ya ada batasnya. Nah itu yang mungkin di mana-mana itu mungkin tidak ada, tapi ya mungkin di perguruan tinggi yang di pondok seperti itu emang harusnya begitu. Jadi pastilah semua pasti ada, karena itu memang faktor pendidikan dari Allah, bukan menutup kemungkinan untuk itu. Baik. Terima kasih banyak Bu Nyai atas semua materi dan masukannya, mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya, khususnya bagi para partisipan ini yang baru datang, ada yang baru datang, mudah-mudahan mendapatkan manfaat sehingga outputnya menjadi sesuatu yang baik, Allahumma amin. Kini tiba saatnya memasuki sesi tanya jawab, nantinya ada dari panjenengan semua yang ingin mengajukan pertanyaan terkait mungkin apa hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bu Nyai, monggo mungkin dari yang putra angkat tangan. Oh nggih, Bapak nggih satu, ada lagi yang putri siapa? Yang putri, Ibu nggih. Sudah, ada lagi enggak? 3, ada lagi enggak? Udah nggih, 3 cukup nggih. 3 cukup ya. Oke. Pertanyaan pertama dari yang putra. Mohon ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fathul Alim dari PAI semester 3. Yang saya mau tanyakan adalah mengapa di Bulurejo ini State Way yang disebut-sebut thariqahnya kok hanya thariqah Sadiliyah Mas'udiyah, padahal dari yang telah diterapkan dan dasar-dasar dalil yang di slide tadi muncul, diantaranya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa sabilillah, dan yang terakhir tadi man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu fi thariqan ilal jannah.
Mengapa kok thariqah yang taklim bantuannya enggak disebut-sebut? Kok hanya thariqah Saliyah Masudiyah? Padahal yang diterapkan yang saya mulai dari semester 1 sampai yang sekarang ya belajar di Street Way. Ya, bukan ngamalkan wiritannya Sadiliyah enggak. Gitu. Apakah enggak disebut karena kurang keren? Padahal kalau jelas-jelas di pondok salafiyah jelas. Thariqahnya apa? Thariqah taklim wa ta'lum. Kok di sini enggak disebut secara jelas? Kok hanya satu saja yang disebut? Baik, terima kasih dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sejaharisma, saya dari program pendidikan agama Islam. Di sini saya mau bertanya Bu Nyai, bagaimana sikap Bu Nyai saat mendampingi perjuangan Hadratus Syekh Abbah sehingga Ibu tetap ikhlas dan kuat dalam mendukung visi besarnya beliau, dan bagaimana kami sebagai perempuan bisa meneladani sikap tersebut dalam kehidupan kami sebagai generasi penerus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab. Saya dari Prodi PAI. Saya mau bertanya tentang thariqah. Ini dari pengalaman saya sendiri. Saya dulu sempat ikut thariqah. Itu dari dari jamaknya Gus Mujib dari Malang. Itu salah satunya pernah disuruh puasa 40 hari. Nah, sedangkan untuk perempuan, saya Bu Nyai, sedangkan perempuan kan setiap bulan ada dispensasinya. Pernah saya bertanya, kalau waktu haid kita kan tidak boleh puasa. Saya begitu, oh tetap puasa, tapi niatnya jangan puasa, tapi tetap tidak makan dan minum. Lah di situ saya mulai ragu. Sedangkan puasa haid kita tidak boleh puasa. Lah sedangkan di situ tetap disuruh puasa. Terus untuk wiritannya itu salah satunya itu jumlahnya ada yang 10.000 itu. Terus sedangkan saya kan perempuan kan tidak bisa maksudnya kegiatan. Terus setiap bulannya ada kegiatan juga. Kebetulan waktu itu di Sidoarjo di keponakan saya sendiri jamaknya Gus Mujib. Saya tidak pernah ke sana. Biasanya setiap puasa setiap bulan itu dikabari, Bi hari ini puasa 3 hari, Bi hari ini puasa. Terus saya bilang suami saya, Pak gimana ini? Suami saya sudah sempat puasa 40 hari, saya suruh, Pak enggak apa-apa puasa 40 hari, sama kan enggak ada halangan. Tapi saya sempat itu saya duluan, suami saya belum yakin, akhirnya saya yakinkan. Sampun beat puasa. Belum sampai beat, saya enggak berani. Akhirnya saya enggak pernah ke sana, terus enggak pernah dihubungi waktu puasa juga enggak pernah dihubungi. Setiap bulan biasanya ke makamnya Mbak Yem Romli, setelah Mbak Yewi Romli, terus di mana? Troloyo di situ, terus juga di Sidoarjo itu rutenya. Sedangkan saya enggak bisa, akhirnya saya enggak pernah dikabari. Terus saya juga enggak pernah amalnya itu juga enggak pernah saya lakukan gitu. Nah, terus untuk yang puasanya itu pripun Bu Nyai? Saya kan ragu kalau haid kan tidak boleh puasa. Sedangkan disuruh puasa terus niatnya tetap enggak makan. Nah, gimana itu Bu Nyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya dari yang nomor 1 tadi. Mengapa hanya thariqah Sadiliyah sih yang ada di Studwe ini, sedangkan
di situ tertera ada banyak ajaran-ajaran yang mungkin dari thariqah-thariqah lain, begitu ya Pak ya. Kenapa tidak disebutkan? Yang kedua yakni bagaimana sih sikap Bunyai saat mendampingi Abah dalam proses perjuangan mendirikan Street Way, intinya seperti itu. Dan yang ketiga dari Ibu yang tadi ikut thariqah ya, sempat ikut thariqahnya Gus Mujib Malang, disuruh puasa 40 hari. Terus dalam keadaan haid juga disuruh puasa, tidak boleh makan dan minum. Ada wiridnya, jumlahnya berapa Bu? 10.000. 10. Banyak macamnya. 10.000 tadi ya, dan belum dan bingung bagaimana arahan dan solusinya. Monggo Bunyai. Nggih, terima kasih nggih. Jadi insya Allah Abah itu tidak hanya ikut satu thariqah. Ya, beliau ikut beberapa thariqah yang beliau amalkan sendiri, tapi yang untuk diberikan kepada santrinya hanya thariqah Sadiliyah Al-Mas'udiyah. Jadi mungkin ada beberapa amalan yang itu beliau lakukan ketika beliau mengikuti thariqah lain, tapi itu tidak diberikan kepada santrinya. Jadi nggih sebentar belum selesai nggih. Nah, nilai-nilai Islam itu ada di mana-mana ya. Nilai-nilai Islam itu ada di mana-mana. Dari beberapa thariqah itu tidak semuanya berbeda. Jadi seperti saya ceritakan tadi, kita menuju ke Surabaya bisa jadi itu jalannya yang berbeda-beda. Semua contohnya thariqah Sadiliyah itu kalau mau beat itu harus sudah fidak 100.000 kali, surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Di Qadiriyah Naksabandiyah juga ada fidak sama, tapi aturannya mungkin tidak sama. Di thariqah Sadiliyah Al-Mas'udiyah itu fidak 100.000 kali, harus menghadap kiblat, duduk tahiyatul akhir, menutup aurat dan sebagainya. Tapi di thariqah lain mungkin fidaknya tidak seperti itu. Nah, nilai-nilai yang ada sangat mungkin sama antara thariqah A, B, C dan D, sangat mungkin sama, dan itu akan terakomodasi, akan ada di nilai-nilai yang diterapkan di UE. Tetapi untuk yang bersifat ubudiyahnya thariqah itu hanya diterapkan thariqah Sadiliyah Al-Mas'udiyah, bukan Sadiliyah yang lain ya. Karena ada yang muaranya itu kepada Mbah Yai Jalil di peta, itu sudah beda lagi Sadiliyahnya. Yang Sadiliyahnya ke arah mana itu sudah berbeda lagi karena memang sambungannya tidak sama. Nah, jadi itu pun tidak diwajibkan oleh beliau untuk dilakukan selain mereka yang mukim di UE. Tapi dihimbau nggih monggo, silakan jenengan mengikuti istighosah ba'da maghrib. Semuanya kalau bisa ikut itu, ikut fidaan, ikut baiat, tapi enggak ada kewajiban. Hanya mungkin diberitahu saja. Tapi untuk mereka yang ada di pondok UE ya wajib habis maghrib, habis subuh tetap harus melakukan aturan-aturan yang ada di thariqah Sadiliyah Al-Mas'udiyah. Dulu di awal-awal seluruh santri harus fidak 100.000 kali. Sekarang enggak, karena anak-anak enggak kuat. Banyak yang belum fidak 100.000 kali itu sampai lulus, itu ada yang belum. Ya kan akhirnya apa? Kok seperti ini? Akhirnya kemudian apa? Enggak, anak-anak ini belum thariqah 100%. Mereka baru belajar berthariqah. Jadi mereka baru belajar berthariqah. Nah, muga-muga kalau sudah kuat apa mereka silakan menjalankan fidak. Maka yang ditekankan hanya itu, hanya ba'da maghrib, ba'da subuh dengan amalan-amalan itu. Tapi untuk di perguruan tingginya amalan itu tidak diwajibkan. Tapi nilai-nilai yang ada di thariqah yang beliau berikan ketika pengajian, yang beliau tuangkan dalam tafsir amali, beliau dalam tafsir ahkam, itu adalah nilai-nilai yang ada dalam ilmu thariqah yang bukan dalam bentuk ritual ubudiyah gitu. Dan mungkin itu juga ada di ajaran thariqah lain yang ada kesamaan. Lah dasarnya ya memang semuanya dasarnya ya itu murahnya kepada Al-Qur'an dan hadis. Sopo sing
melaku nanggone majelis ilmu berdamai melebu kepada surga. Siapa yang ada di majelis ilmu sama dengan dia berada di tamannya surga. Ya sama sumbernya itu hadisnya. Toriko apapun ya itu sumbernya ya sama gitu. Jadi ada toriko dari segi nilai-nilainya, ada toriko yang dari segi ubudiyahnya. Yang ubudiyahnya hanya diterapkan di santri yang mondok di UE. Tapi nilai-nilai esensinya ada di tafsir ahkam, ada di tafsir amali, yang mungkin itu juga akan sama dengan nilai-nilai yang ada di torikoh lain. Karena nyun sewu saya memang tidak mempelajari torikoh-torikoh yang lain, maka menyambung, nanti bisa didiskusikan, menyambung dengan ibu yang terakhir tadi, Bu Zainab ya. Di Gus Mujib, atau di Darul Ulum Agung itu ya memang dulu beliau juga dari Mbah Yai Musta'in Romli gitu. Cuma nyun sewu karena sesuatu hal di Joso ada, kemudian di Malang ada, di Probolinggo juga ada. Di Joso waktu itu Mbah Yai Rifai, kemudian di Mbah Dimyati ya, kemudian di Probolinggo itu adiknya lagi, kemudian yang Gus Mujib ada di Malang ya. Tapi kita harus husnudon. Orang itu kalau sudah bertoriko, sampun menganggap seseorang itu menjadi imam, gempon, nggak boleh tolah-toleh, nggak boleh jenengan tanyakan ke yang lain. Padahal jenengan niku mari periksa ning nggone dokter kandungan A kok gak mantep, berguna diperiksa nang dokter kandungan B. Saya kemarin ke dokter itu lupa diberi begini gitu, wah nggak bisa. Etika bertoriko tidak bisa seperti itu nyun sewu. Jadi sama dengan jenengan mau pergi ke Jogja, kemudian saya tak naik bis Sumber Kencono, ya wes kudu percaya bahwa sopir Sumber Kencono ini akan membawa bis kita ini menuju Jogja, kudu percaya, nggak bisa enggak, nek gak percaya ya mudun ae. Atau kita sholat berjamaah makmuman lillahi ta'ala, sudah di nawaitunya, di usolinya sudah seperti itu, makmum lillahi ta'ala. Maka ketika imamnya kok petang rokaat, lho iki sembahyang maghrib kok petang rokaat, ya kudu dieloki. Wong pancen wis kadung makmuman lillahi ta'ala. Nek sampean lho makmume ngadeg padahal wis saleh telu, kok makmume ngadeg, berarti kan makmume percaya iki jek telu. Ya udah ikuti. Kok moro-moro jenengan mufaroqah jenengan napa? Salam, berarti tidak terhitung jamaah karena metu teko barisan imam tadi. Ketika kita salat jamaah kan begitu. Bertoriko juga begitu. Kalau jenengan sudah mantep ikut itu, ya sudah ikuti itu. Kalau belum mantep, ya dipaksa mantep atau enggak gitu. Maka kenapa kemudian Abah memilih salah satu torikot ini? Karena emang ini dari segi ubudiyahnya ringan, enggak terlalu memberatkan kepada santri. Itu yang jadi tentang puasa nyun sewu ya, nyun sewu niku sudah keilmuannya di Gus Mujib nggih, karena saya panjangnya dia adik. Napa? Itu sudah keilmuan beliau. Kula mboten wantun menilai. Nggih niku sampun istilahnya niku bodhekane dhewe-dhewe, kita enggak berani, tapi harus dihusnudoni bahwa Gus Mujib paham tentang itu. Puasa mungkin ada yang puasa dari segi amaliyahnya, ada puasa dari segi nilainya. Mungkin begitu nggih. Nilainya kita kan puasa itu kan menahan diri. Jadi masya gak poso secara nawa itu ya kudu menahan diri, mungkin seperti itu. Tapi niku bodhekane thariqahnya beliau, kula mboten pas kula untuk menilai itu. Masalah Mbak Ainun tadi nggih, kula mboten saged menjawab, tapi kembali kepada cara beliau, mengidola itu jangan mengidola kepada artis, jangan mengidola kepada manusia biasa, tapi mengidolalah kepada Nabi dan orang-orang terdekat Nabi. Maka kalau kita sebagai perempuan mau menjalankan piye dadi wong wedok sing apik, ya mengidolalah kepada Sayyidati Asiyah, mengidolalah kepada Sayyidati Aisyah, mengidolalah kepada Sayyidati Khadijah. Ya udah itu aja. Lah kalau kita aku pingin kok Sayyidati Khadijah dijalui koncone opo ae kok medhit, Sayyidati Khadijah gak medhit kok donya dikekno kabeh ning Rasulullah. Kan begitu. Kalau kita mau berjuang saja sholat saja kok angel meninggal sholat, itu kok Sayyidati Asiyah masih diancam sama Fir'aun tetap sholat. Kenapa? Kita akan membawa amal kita sendiri-sendiri. Walaupun punya suami Fir'aun bukan berarti dia akan masuk neraka.
Tapi dia akan pergi ke surga karena amalnya sendiri. Maka ya kita mengidolanya ke sana. Dengan punya idola itulah akan tumbuh semangat. Idola awake dhewe sapa? Idolae apa jenenge Ayu Ting Ting tadi sapa ya akan seperti itu. Tapi kalau idola kita ini ya itu, berarti saya bagaimana walaupun pun hanya 1% dari saya dari Asia, saya harus seperti itu, kan begitu. Seharusnya kan begitu. Idola kita sama dengan visi. Visi itu harus jauh ke depan. Sehingga apa? Belum kesampaian terus bagaimana caranya itu bisa tercapai. Kalau visinya hanya visi saya pokoknya sesuk iso mangan ping telu, ya sudah selesai mangan ping telu, kurang tinggi. Maka idola itulah yang akan bawa kita semangat hidup. Idola kita apa? Idola kita nabi, piye nabi seperti itu, piye garo-garone nabi, piye para sahabat. Nah, itu yang akan membawa semangat kita untuk hidup. Monggo, barangkali masih ada tambahan pertanyaan. Bagaimana audiens? Apakah ada tambahan, sanggahan maupun sudah cukup? Cukup apa belum ini? Ya, terima kasih banyak. Demikian tadi apa yang sudah dipaparkan oleh beliau, pemateri kita, Dr. Hajah Qurratul Ainiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan fid dini wad dunya hattal akhirah. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, para partisipan semuanya, saya Muhammad Aif Fahrudin, manakala ada tutur kata atau tindak tanduk yang kurang berkenan di hati panjenengan, juga kepada ibu narasumber saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Barangkali di kesempatan yang lain kita masih bisa bertemu lagi, mudah-mudahan dengan tema yang lebih seru dan lebih menarik. Terima kasih atas segala support dan partisipasinya. Saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit nggih, ini agar kita tidak itu bahwa ini kita bukan nyun sewu, bukan mengidola dari sosok beliau ya. Beliau juga fana, beliau juga bisa hidup, juga beliau bisa meninggal. Maka kita bukan mengidola dari segi fisik beliau, tapi mungkin apa yang dianugerahkan oleh beliau dalam pemikirannya atau dalam perilakunya atau apa, sehingga tidak menjadi orang yang mengidola pada segi fisik atau nama baik, bukan, karena bukan itu tujuan beliau. Kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mewakili Sivitas Akademika dan Hima Prodi BPI nyuwun doa datang panjenengan. Apunten ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi azwaju ahli baiti wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana dzurriyyatina qurratan nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtana fa'tu ilaina 'inda hajatina wa ila lastansu ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.